Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Sebenarnya secara intraday lebih berfluktuasi karena indeks harga saham gabungan hari ini sempat bergerak di zona merah namun level 7 ribuan masih mampu dipertahankan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Luki Bayu Purnomo yang merupakan founder LBP Enterprises. Kita akan langsung sapa saja. Pak Luki, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, kabar baik Mas David. Sesuai dengan kabar pasar juga baik nih, market. Terima kasih Pak Luki sudah meluangkan waktu di IDI Channel. Pak Luki langsung saja Pak, review secara teknikal. Posisi indeks harga saham gabungan hari ini masih bergerak di jalur hijau dan tadi nyaris menyentuh ke level 7.900-an, 7.100-an maksud saya. Intraday hari ini sempat ke 7.099, tinggal 1 poin lagi. Bagaimana Anda melihat posisi indeks harga saham gabungan ketika dari sisi penguatan sudah mulai terbatas di perdagangan hari ini? Yang pertama dari global index, kalau kita lihat futures market itu Dow Futures, kemudian Nasdaq, kemudian S&P, kalau kita lihat juga regional Asia, Eropa itu cenderung bergerak mix ya. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan mengapa indeks terkesan breakout ya, tetapi upside-nya itu terbatas, itu satu. Tetapi secara garis besar indeks ini sudah memperlihatkan satu sinyal yang positif karena sudah berhasil melampaui angka 7.000. Nah, di mana kalau kita perhatikan mungkin 2 atau 3 minggu terakhir ya, bahkan 2 bulan terakhir, indeks berjuang dengan sedemikian kuatnya untuk sampai kepada angka 7.000. Artinya kalau kita lihat apakah indeks dalam posisi breakout, nah saat ini sudah masuk dalam kategori breakout. Nah, parameter tersebut kita dapat lihat dari mana? Dapat lihat dari capaian yang paling pertama yaitu 7.000. Nah, itu yang kita lihat mengapa indeks cenderung bergerak terbatas karena regional Asia kemudian futures index bergerak mix. Akan tetapi secara garis besar kalau kita lihat indeks harga saham gabungan apakah sudah mencapai prestasinya, saya kira sudah menunjukkan satu sinyal positif. Baik. Untuk minggu depan arahnya kemana, Pak Luki? Ketika skenario-nya indeks harga saham gabungan aman ditutup di atas level 7.000 di perdagangan hari ini? Target yang terdekat itu ada di angka 7150 ya. Kenapa 7150? Karena angka 7150 adalah angka yang sudah pernah diuji pada momen sebelumnya. Nah, di mana indeks masih memiliki room atau potential upside hingga menguji angka 7.500 sebenarnya. Dan kita lihat highest high index itu ada di angka 7.900. Artinya, kalau kita lihat mana yang lebih dekat, apakah potential downside yang terjadi atau upside? Nah, jawabannya adalah potential upside. Nah, dari angka saat ini di 7.084 atau 7.086, maka target terdekatnya 7.100 dan 7.150 dengan sinyal positif. Baik, Pak Luki, di pekan ini kita sudah memasuki pekan ketiga perdagangan di bulan Mei. Fenomena sell in May and go away tampaknya peluangnya cukup tipis terjadi. Bagaimana melihat apa pembeda dari secara dominan di Mei indeks harga saham gabungan sebelumnya dalam 10 tahun terakhir lebih dominan tertekan, Pak? Apakah memang dari sisi sentimen mungkin ataupun mungkin ada aspek atau faktor lain, Pak Luki? Pertama, sell on May and go away itu dikonotasikan negatif ya, karena ya mereka harus rebalancing portofolio. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat Mei itu adalah bulan ke-5 ya, menjelang pertengahan tahun mid year ya. Nah, di mana sebenarnya suasana tersebut harus disertai dengan beberapa pertimbangan. Apa yang terjadi terhadap geopolitik, kemudian apa yang terjadi juga terhadap macroeconomics, kemudian apa yang terjadi terhadap intermarket analysis yang menjadi pertimbangan. Untuk itu saya lihat peluang tersebut cenderung tipis ya, karena sekali lagi momen
tidak sedemikian rupa pasar itu selalu bergerak homogen, bahwa setiap sell on May itu akan terjadi satu keadaan yang signifikan dan negatif gitu. Jadi pasar itu bersifat heterogen yang dimana kalaupun itu terjadi dengan kondisi saat ini itu sinyal koreksinya akan tipis atau akan terbatas gitu. Ya. Pak Luki, di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan hari ini beberapa sektor menjadi penopang dari barang baku, energi, kemudian juga dari infrastruktur, Pak. Saya mau ke energi terlebih dahulu, Pak Luki. Hari ini Adaro menjadi penopang terbesar, menguat di atas 12%, dan bertepatan juga dengan hari ini pelaksanaan pertama kali buyback tanpa ROPS yang dilakukan oleh perseroan. Di tengah sentimen yang berkembang, buyback Adaro menguat di atas 12% hari ini. Analisis dan rekomendasi selanjutnya untuk Adaro. Pertama, sinyal yang cukup menarik itu adalah sinyal koreksi ya. Pada momen sebelumnya kita lihat indeks mengalami koreksi ketika kali pertama penerapan tarif. Itu satu. Nah, koreksi tersebut rupanya dalam ruang lingkup komoditi dan pertambangan ya. Itu kita berada dalam satu keadaan di mana emas itu menguat luar biasa ya. Emas menguat hingga menguji level 2.800 sampai ke 3.000. Nah, untuk itu kita bisa lihat pasar yang sedang koreksi, tetapi harga komoditi itu menguat. Diawali dari harga emas, kemudian diikuti dengan harga minyak, diikuti dengan harga komoditi lainnya, yaitu batu bara yang paling dominan. Nah, untuk itu wajar ketika emiten batubara itu memperoleh apresiasi positif karena apa? Saat ini batubara yang menjadi market leader di sektor hasil tambang selain nikel, bauksit, kemudian timah. Nah, itu yang menyebabkan mengapa Adaro menarik. Lantas bagaimana Adaro sendiri? Adaro cenderung menguat karena sekali lagi bahwa tren batubara baik Newcastle dan Rotterdam itu masih cenderung positif. Posisi teknikal, Pak, dan rekomendasinya. Halo, Pak Luki. Untuk Adaro yang saat ini sedang berada dalam posisi menguat, ya, itu cenderung dapat melanjutkan trennya di angka 2.150 untuk menguji level 2.195. Hingga 2.210 target tertingginya. Baik. Adaro dengan rekomendasi buy. Nah, cut loss kita bisa put in average itu sekitar 5-6% di angka entry point saat ini ya, 2150. Oke, dari Adaro kita bergeser, Pak, ke saham sektor lainnya. Kali ini datang dari infrastruktur yang cukup menyita perhatian juga di jelang libur akhir pekan ini, saham PGEO, Pak. Pertamina Geothermal Energy Tbk hari ini juga melesat dan menjadi penopang dari sektornya. Intraday hari ini sempat menguat di atas 20%, saat ini menguat di 17,59% di 12.70. Analisis teknikal PGEO di tengah penguatan signifikan terjadi. Pertamina Geothermal Energy call to buy atau sinyalnya positif untuk beli dalam jangka pendek hingga jangka menengah, tidak untuk jangka panjang ya. Yeah. Nah, yang pertama itu. Kemudian dari angka 1.270 saat ini PGO cenderung menguat untuk menguji level 1.300 hingga 1.325. Nah, di mana kalau kita lihat tren daripada PGO yang mau tidak mau masih berhubungan dengan sektor energi, itu memiliki PE ratio yang cukup menarik, ada di angka 22, dan kalau kita lihat dividend yield yang ada di PGO itu ada sekitar 3,76%. Nah, untuk itu PGO call to buy dari angka saat ini 1.270 dengan target 1.300 hingga 1.325. Baik, penutupan hari ini di 1.270 masih direkomendasikan buy. Penguatan signifikan terjadi di 17,59%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Luki, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.